syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sama menghadiri salah satu kegiatan calon guru penggerak, yaitu dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat serta salam semoga tidak pernah kita lupakan, kita lantunkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para keluarga, sahabat, para tabi'in, para ulama, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Semoga kelak di yaumil akhir baginda Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin, amin ya mudi wasallim. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru hebat yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi pada pagi ini merupakan salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak. Kami diberikan tugas yaitu melakukan aksi nyata, yaitu diseminasi atau kata lainnya pengimbasan di satuan pendidikan masing-masing. Menggerakkan, lagi sekali ya, guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke briefing yang lain. Ada yang mau nyumbang mungkin Ibu Guru? Kata diseminasi ini sama artinya dengan pengimbasan. Jadi kami calon guru penggerak diberikan tugas untuk mengimbaskan, untuk mendiseminasikan pemahaman-pemahaman, pengalaman-pengalaman atau ilmu yang kami peroleh di pendidikan guru penggerak ini. Bahkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sangat berharap kepada satuan pendidikan, terutama Bapak Kepala Sekolah, untuk memberikan jadwal pengimbasan atau diseminasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak kelas. Dan kita nanti diharapkan setelah adanya kegiatan diseminasi ini, Bapak Guru hebat akan mampu memandu anak-anak kita untuk memandu pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi. Nanti kita akan ada refleksi. Nanti insya Allah refleksi yang berupa post test. Post test itu ada permainannya ya. Nanti. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sama menghadiri salah satu kegiatan calon guru penggerak, yaitu dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat serta salam semoga tidak pernah kita lupakan, kita lantunkan kepada baginda Rasulullah SAW,
kepada para keluarga, sahabat, para tabi'in, para ulama, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Semoga kelak di yaumil akhir baginda Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin, amin ya mudi wasallim. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru hebat yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi pada pagi ini merupakan salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak. Kami diberikan tugas yaitu melakukan aksi nyata, yaitu diseminasi atau kata lainnya pengimbasan di satuan pendidikan masing-masing. Menggerakkan, lagi sekali ya, guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, terima kasih. Kita lanjut ke briefing yang lain. Ada yang mau nyumbang mungkin ibu guru dan guru penggerak ini. Bahkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sangat berharap kepada satuan pendidikan, terutama Bapak Kepala Sekolah, untuk memberikan jadwal pengimbasan atau diseminasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak kelas. Dan kita nanti diharapkan setelah adanya kegiatan diseminasi ini, Bapak guru hebat akan mampu memandu anak-anak kita untuk memandu pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi. Nanti kita akan ada refleksi. Nanti insya Allah refleksi yang berupa post test. Post test itu ada permainannya ya. Nanti. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Biasa ya. Ya, 2 menit. Ayo ibu guru hebat, bapak guru hebat, semangat. Bukan kertas lawannya ya. Oh, tidak harus keyakinan kelas, harus peraturan yang kita pakai. Cara nempelnya terus. Nah, ini dia sama dengan ibu Nihaya ini. Hebat. Ya, nyontek itu salah satu melanggar keyakinan kelas. Jadi itu perlu diberikan penanganan dengan segitiga restitusi. Ya, luar biasa semangat ibu luar biasa, ini senang kita. Ya Allah, terima kasih Bapak Guru hebat. Luar biasa. Iya, waktunya dari tadi udah habis nih. Terima kasih sebelumnya karena telah memberikan saya kesempatan. Karena ini perintah nggak apa-apa salah sebenarnya. Ini menurut pendapat pribadi ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Karena misalnya kalau kita membuat suatu, saya menjawab itu dari keyakinan dulu. Keyakinan itu adanya kesadaran kepercayaan kita untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, berarti kita semua menyadari bahwa kita memiliki sebuah aturan, kayak gitu ya. Tapi kalau peraturan itu kadang apa ya? Hanya dibuat tapi masih bisa
Kalau keyakinan kelas itu datang dari kesadaran kita sendiri, sedangkan peraturan kelas itu lebih condong untuk pelanggaran-pelanggaran. Ya, terima kasih Bu Wahida. Nah, sekarang kita akan coba membedah apa sebenarnya jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa siswa sekolah dasar harus menggunakan seragam putih merah atau merah putih biasanya? Nah, ini akan menjawab mengapa harus keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Jawabannya adalah karena peraturan kelas fokus pada perilaku serta konsekuensinya. Aturan dibuat untuk mengatur dan mengendalikan perilaku siswa, dan pelanggaran atau aturan biasanya disertai dengan konsekuensi seperti teguran atau hukuman. Artinya di sini adalah pelanggar maka ada konsekuensi yang harus dia terima, baik itu berupa teguran atau berupa hukuman. Sedangkan keyakinan kelas itu fokus pada nilai-nilai dan prinsip yang ingin dibangun di dalam kelas. Keyakinan kelas ini dibuat untuk menginspirasi dan memotivasi siswa untuk berperilaku positif, fokus pada bimbingan dan dukungan daripada hukuman. Jadi sangat berbeda sekali. Kalau di sini memang fokus pada perilaku yang nantinya ada konsekuensi yang akan diterima ketika dia melanggar atau ketika dia berperilaku yang salah atau melanggar. Kalau yang di sini lebih kepada pemberian inspirasi, menginspirasi dan motivasi, motivasi yang sifatnya positif dan fokus pada bimbingan. Kalau kita menggunakan keyakinan kelas, maka siswa-siswi kita akan ada faktor intrinsiknya, kesadaran dirinya. Oh iya, ini salah. Saya pernah melakukan kesalahan. Berarti saya harus berubah. Nah, ada motivasi di sini. Kalau kita menggunakan keyakinan kelas. Kalau peraturan ini cenderungnya kan ke arah hukuman, konsekuensinya. Nanti kita bisa merubah di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, ini salah satu contoh peraturan kelas. Kemudian ini keyakinan kelas. Tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Cara kita untuk membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas, dan akan ada perbedaannya nanti. Permanen. Nah, jadi di peraturan kelas ini banyak kalimat-kalimat atau kata-kata yang bersifat masih dianggap negatif. Sedangkan di keyakinan kelas itu sudah dilebur menjadi variabel itu sifatnya negatif, kemudian diubah menjadi variabel Y. Ini salah satu contoh, tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Apa yang lebih sopan, yang lebih positif, yang lebih bagus, yang lebih halus bahasanya, yaitu saling mengasihi dan menyayangi sesama-sama. Oh iya. Ada nanti sesi tanya jawabnya. Ya. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini yang kita buat, yang kita susun berdasarkan atas kerjasama kita antara guru dengan siswa, ya, maka akan muncullah berdampak kepada budaya disiplin positif. Muncul di sini, ya, akan dengan sendirinya anak-anak kita itu, peserta didik kita itu akan tumbuh budaya disiplin positifnya. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa ya kami ikut serta dalam pembuatan penyusunan atau kami sepakat ikut menyepakati disiplin positif tersebut. Nah, apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan oleh orang untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya di sini adalah makna kata disiplin itu merupakan sesuatu yang dilakukan orang untuk mendapat kepatuhan. Jadi nilai-nilai
universal atau kebajikan universal itu adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang dianggap penting dan benar bagi semua orang di seluruh dunia. Namanya juga universal kan, berarti berlaku untuk seluruh dunia. Ya, baik itu ya terlepas dari dia beragama Islam, dia dari suku mana, ras mana, itu terlepas dari itu, ya. Yang jelas bahwa nilai-nilai universal itu sudah diakui oleh seluruh dunia, kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Motivasi perilaku manusia. Nah ini, manusia atau disiplin positif itu karena melihat adanya reward and punishment dari bapak ibu gurunya. Oh, lamun pacu nggawe ini nilaimu 90. Atau saya berikan pulpen 1 kotak. Atau saya berikan permen sekian. Saya berikan uang sekian. Nah ini tidak berdasarkan dari atau timbul motivasi ini dari luar kita sendiri atau ekstrinsik itu. Ya, kita selaku manusia sangat membutuhkan yang namanya senang, bahagia, happy. Ya, semua kita. Saya yakin semua kita butuh kesenangan. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini juga semua kita membutuhkan. Baik cinta dan kasih sayang dari pasangan kita, dari kedua orang tua kita, dari sesama kita, dari bapak ibu guru kita. Ya. Kemudian kebebasan. Ya. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi atau kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Kita juga membutuhkan pengakuan atas kemampuan dan prestasi kita. Ya. Itu juga sangat kita butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis, rasa lapar, ngantuk, dulu ngantuk ini. sudah waktunya kita buat. Saya sudah ini. Ya, bagus. Kita mulai. Lagi. Oke, baik banget. Biasa. Kita ulang ya. Ya, konsentrasi ke depan. Mulai ya. Siapa yang di luar tidak tepuk tangan, sama kena hukuman juga. Ya, sama kena hukuman. Kita ulang ya. Ya, tepuk tangan. Ini peserta. Tangan. Ya. Mau ada tepuk tangan? Gila. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat namanya Pak Guru. 1 menit. Mondar-mandir terus. Rasa bersalah. Lama ya, nggak usah kita Google lah. Juga kerjasama. Ya sambil anak-anaknya bapak hanya sedikitlah yang ada. Ya silakan Bapak Ibu Guru. Nah kalau sudah semua silakan, mungkin ada Bapak Ibu Guru sebagai perwakilan. Kita perlu dan tanyakan apa permasalahan yang dihadapi, baik mungkin ada permasalahan yang di dalam kelas atau di rumah. Karena anak itu kebanyakan permasalahan juga yang dari rumah yang dibawa ke sekolah.
Pertama-tama itu dari saya itu pertama dengan mengelus atau memeluk. Cuma itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa ini salah satunya adalah di teman. Jadi kenapa saya menjadi musik teman? Mungkin sebagai seorang siswa mungkin lebih enak dia curhat Pak Guru sebagai layaknya seorang teman untuk lebih mendekatkan diri. Nah sekarang kalau kita memakai salah satu mungkin menurut saya pribadi kalau saya memakai wah kencang bateri ya. Betul seperti apa yang disuarakan oleh Ibu Hamdiah itu, jadi banyak permasalahan anak-anak ini yang berasal dari rumah. Mungkin kita sehingga mereka lebih enak, kita sebagai layaknya seorang teman sehingga mereka bisa lancar bercerita sehingga kita tahu apa permasalahan mereka untuk lebih mendekatkan diri mereka secara personal. Terima kasih. Assalamualaikum. Posisi sebagai manajer, maka akan terlontarlah kata-kata seperti ini. Apa kalian tahu kesalahan apa yang sudah dibuat? Kira-kira bagaimana kalian akan memperbaiki kesalahan ini? Kapan kalian akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, inilah yang diinginkan oleh pemerintah. Kita berposisi sebagai manajer. Kenapa? Karena di posisi manajer ini kita akan menuntun siswa-siswi kita untuk meyakini, untuk tumbuh kesadarannya sendiri bahwa dia melakukan salah. Lalu kita menuntun mereka untuk bagaimana cara memperbaiki kesalahan. Ya, kita menuntun kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan, bukan hanya sekedar membuat mereka merasa bersalah atau bukan sekedar hanya menghukum mereka. Kalau ini saja yang kita lakukan, maka tidak ada artinya. Karena ketika mereka sudah dihukum, belum tentu dia tidak akan melakukannya lagi. Coba di zaman kita sekarang ini, semua kita punya pengalaman. Coba balap anak-anak, atau kita pukul dia anak-anak. Yakin saya melawan, melunjak. Ini zaman ini Pak Guru. Itulah. Makanya posisikanlah diri sebagai manajer. Kalau yang ini sebagai teman, ini memang bagus, tetapi tidak ada solusi dari penanganan kesalahan yang kita lakukan. Ya? Iya, betul sekali Bu Guru. Ya. Ketika dia mengulang kembali perbuatannya, langkah juga ilmu. Dia tergemas kemudian gitu. Seperti itulah kalimat-kalimat yang terlontar. Tetapi ketika kita sebagai manajer, pertama kita akan menyadarkan, menuntunkan anak itu bahwa dia melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kita akan memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Kemudian kita pastikan dia akan berubah dari kesalahan-kesalahan. Jadi yang paling tepat adalah di posisi manajer. Ya. Pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Siswa-siswa kita itu tidak akan menebus kesalahannya, tetapi mereka belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Artinya di sini memperbaiki hubungan antara sesama siswanya yang melakukan pelanggaran dan memperbaiki hubungan dengan gurunya. Kemudian berbentuk tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman itu paksaan. Hukuman, kemudian konsekuensi tadi itu berupa paksaan. Tapi kalau restitusi itu berupa tawaran. Nanti ada kalimat-kalimat yang akan kita pakai untuk menyelesaikan masalah atau persoalan yang dihadapi oleh siswa-siswi kita. Kemudian kita menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa-siswi kita atau intrinsipnya, motivasi intrinsipnya.
Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari ukuran dasar yang mendasari tindakan. Nah, di sini nanti akan muncullah 5 kebutuhan dasar manusia itu. Pasti akan muncul nanti. Yang mana yang tidak terpenuhi. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita akan fokus pada pembentukan karakter siswa-siswi kita, bukan tindakan. Tindakan itu bisa berupa hukuman fisik tadi, ya, atau berupa hukuman disuruh lari dan seterusnya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Setelah kita mengetahui alasan kenapa dia melakukan kesalahan, lalu dia berniat untuk berubah menjadi lebih baik, kita berikan solusi, kemudian kita menguatkan, kita fokus pada solusi apa yang akan kita ambil supaya dia tidak melakukan kesalahan yang kedua kali. Di sini kita sapa dulu anak-anak kita. Assalamualaikum, selamat siang. Nah, bagaimana keadaan rumah? Seperti itu. Kemudian kita berkata, apakah kamu tahu kenapa Bapak Ibu guru panggil? Tidak, misalkan jawabannya. Nah, baru kita jelaskan. Saya mendapatkan laporan, Bapak Ibu guru mendapatkan laporan bahwa kamu melanggar ini. Betul? Betul. Lalu apa yang kita respon kita ketika anak sudah mengakui kesalahannya? Di menstabilkan identitas ini, kita mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Termasuk Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Teman-teman juga pernah melakukan kesalahan. Nah, inilah respon yang kita berikan kepada siswa-siswa kita. Saya panggil atau Bapak Ibu guru panggil seperti ini tidak untuk mencari-cari kesalahan kamu, tetapi untuk mencari solusi, ya, bukan untuk menyalahkan. Kita refleksi dulu ya, mungkin baru bisa pulang. Namanya guru kelas 1 ya, masih ya, satu aja guru biar nanti ada yang lagi. Ya, ya. Sebentar, itu jawab dulu, jawab. Ayo, pintar. Salahnya atau salahnya? Salah yang satu situ. Nomor 2 salahnya juga Ustaz. Ya. Cinta dan kasual katanya. Luar biasa. Ya, semangat sekali guru kita ini. Ya, Masya Allah, kebebasan luar biasa. Kemudian yang senang naik puncak gunung ini ya. Luar biasa. Yang salah kita pun nyanyi ya. Apa paling gak ada Kebutuhan hidup. Iya, luar biasa. Benar. Berubah, Pak Hendra mengantar katanya tadi itu. Udah ada espiritinnya rasanya. Belum. Silakan dulu. Yang lain kalau ada depan, lepaskan. Silakan kemudian ya, ada belakang. Ada belakang kemudian, boleh ada belakang. Oke, yang digoreng-goreng. Oke, tunggu dulu ya.
Sudah semua ini, Bu Guru? Sudah ya? Ya, kalau itu saya simpulkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Jadi kesimpulannya adalah dalam penerapan disiplin positif ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang AMO atau proses manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan kita mulai dari sekarang. Karena di pendidikan guru penggerak itu kami diajarkan untuk mulai dari diri sendiri. Kalau kita tidak mulai dari diri sendiri, tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Apa yang kita dapatkan tadi di kelas kita masing-masing dan di sekolah kita pada umumnya. Sekali lagi saya secara pribadi untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sajid. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Peraturan kelas. Ya, di sini sudah dibahas bagaimana kelebihan daripada keyakinan dan kelebihan dari peraturan. Ada beberapa kelemahan-kelemahannya. Yang sedikit saya mau tanyakan di sini adalah tentang langkah yang harus ditempuh. Kita kasihkan briefing maka kalau saya ya, tapi tidak apa-apa. Luar biasa, terima kasih ya. Kita beri semangat kepada Pak Guru Pak Tony dulu. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana penerapannya ya? Bagaimana penerapan baik di dalam kelas maupun kita mengharapkan kesadaran anak-anak itu. Artinya di sini ini hasil musyawarah kita bersama antara guru dan siswa. Nah, setelah anak-anak itu sadar apa yang dia tulis, apa yang dia inginkan jadi keyakinan kelasnya tadi itu, ya, biarkan dulu entah itu dia kalimatnya negatif atau positif, biarkan saja dulu. Nanti dirembuk kembali bersama, ya, dibenarkan menjadi kalimat positif dengan keyakinan kelas tadi. Ya, setelah ada kesepakatan, baru kita menanamkan konsep di sana bahwa hasil musyawarah itu tentunya wajib hukumnya kita laksanakan secara bertanggung jawab, penuh dedikasi dan tanggung jawab. Ya, nah, kenapa? Karena itu merupakan hasil musyawarah antara kalian dengan guru. Kecuali itu adalah keputusan guru, ya, yang tadi itu top down itu seperti peraturan, mungkin iya dia akan bisa melanggarnya. Tetapi karena ini adalah hasil musyawarah antara guru dengan siswa, maka dengan sendirinya akan muncul pada diri anak tersebut faktor intrinsiknya, akan sadar sendiri dia bahwa saya harus melaksanakan itu. Karena itulah yang kami inginkan sebagai siswa. Nah, seperti itu. Jadi kita tanamkan konsep kepada anak-anak kita bahwa hasil musyawarah wajib hukumnya dijunjung tinggi dan dilaksanakan. Karena itu hasil musyawarah, bukan keinginan pribadi guru itu sendiri. Nah, itulah makanya dengan adanya keyakinan kelas ini kita akan menuntun anak untuk menyadari sendiri, ya, atau ikhlas. Kemarin pada saat kami zoom CNTB dan instrukturnya dari Medan kemarin, ada yang bertanya ini masalahnya. Dikaitkan dengan agama, di mana konsep ikhlas di sana ada? Justru dengan tindakan atau dengan
pendekatan yang kita lakukan ini dengan adanya musyawarah tentang keyakinan kelas ini akan menuntun siswa menyadari sendiri. Kalau dia sudah sadar bahwa dia yang menyepakati aturan itu, ya, maka dengan sendirinya akan ikhlas mereka menaati dan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Jadi penanaman konsep kita, Pak, dan tentunya mulai dari kita sendiri dulu sebagai guru. Tetap apa saja itu, ya, apa saja yang kita lakukan mulailah dari diri sendiri. Kalau tidak akan bisa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Tapi berarti itu artinya adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah berikan contoh trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Tuturi Handayani, Ingat Sosok Kumodo, Ingat Dia Manungkarso, Tuturi Handayani, itu meminta kita sebagai tauladan yang baik bagi siswa-siswi kita. Kalau kita sudah berikan contoh yang baik, kita yang paling awal melaksanakan keyakinan itu, menerapkan keyakinan itu, insya Allah anak kita juga akan mengikuti dengan sendirinya dengan ikhlas. Mungkin hanya itu. Ada lagi mungkin mulai? Semuanya sekali lagi Bapak Ibu guru hebat atas kesempatan yang diluangkan, mudah-mudahan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara bebas.